Banyak yang menyebut gaya bicaranya seperti koboi, tapi isinya sangat teknis dan strategis. Kali ini, Menteri Keuangan Perbayayudi Sadewa memberikan penjelasan gamblang mengenai kondisi ekonomi kita yang sebenarnya. Kenapa beliau optimis ekonomi bisa tumbuh 8%? Bagaimana cara pemerintah mengatur APBN agar tetap kuat tanpa mencekik rakyat? Temukan jawabannya dalam video Sarasehan bersama Indep ini. Sesi tanya jawabnya sangat menarik karena melibatkan ekonom senior seperti Prof. Didin Damanhuri hingga akademisi daerah. Tonton sampai habis untuk mendapatkan insight daging tentang ekonomi nasional. Baik Prime, mari kita saksikan dan dengarkan bersama-sama. Let's go. Ya pertanyaannya tadi, nggak didengerin pertanyaannya. Saya perhatikan diri, Ya, pertanyaannya Ibu satu. Aprilia ini asik presentasi, saya aja nih. Masih ingat yang dikan. Jadi satu adalah tax ratio ini kan tentu saja tetap harus diperbaiki dong gitu. Nah tapi orang tuh merasa nyaman walaupun tax ratio tetap akan diperbaiki atau ditingkatkan ya. Yang kedua orang juga seneng nih, Cortex kemarin masalah-masalah sekarang akan diperbaiki. Jadi orang tuh masih merasa ada jangka waktu orang tuh mau perbaiki dengan Cortex yang ada. Dua itu dulu deh Mas dijawab. Udah, Ya, nanti baru yang lain. lanjut presentasinya Bu. Apa? Jadi begini, waktu saya diperintah dikasih tugas menjadi Menteri Keuangan, ekonomi kita itu sedang melambat cukup signifikan. Tanpa orang sadari sebetulnya sejak setahun terakhir bahkan Turun. setahun setengah terakhir ya. Ekonomi diperlambat dengan kebijakan fiskal dan moneter yang tidak terlalu akurat. Saya suka kritik itu, kata orang nggak boleh kritik. Tapi biar aja. Kalau saya nggak tunjukin kesalahannya, saya nggak bisa betulin. Dari bulan sampai April tahun ini sebetulnya bagus, udah ada recovery, perbaikan kebijakan. Tapi Mei, Juni, Juli, Agustus, ekonomi dicekik lagi dengan seperti menghilangnya uang dari sistem perekonomian. Jadi ekonomi kalau kita siklus bisnis naik turun kan gitu. Kalau lagi naik kebijakannya apa? Kita kan selalu counter cycle kan, ini perlambat sedikit boleh. Tapi kalau lagi turun kita dorong ekonominya, itu yang disebut counter cyclical measure, kebijakan untuk melawan siklus bisnis sehingga kalau naik nggak kencengan, nggak kepanasan, kalau turun nggak terlalu dalam. Jadi ketika ekonomi jatuh seperti itu, kalau kita kenain pajak di mana-mana, semuanya kenain pajak, kawinan juga katanya mau dikenain pajak kan ya. Betul. Semuanya pokoknya, ya bukan counter cyclical, itu pro cyclical, lagi jatuh akan semakin jatuh lagi. Ya, setuju. Saya bisa kenakan pajak seperti itu, tapi nggak ada gunanya. Makin jatuh ekonominya, pendapatan pajak juga makin kecil kan. Yes. Saya naikin lagi pajak, makin turun lagi ke bawah. Akibatnya ya ekonomi akan terus turun ke bawah, mungkin ke resesi yang mungkin parah. Untungnya saya ekonom betulan Bu, saya nggak sebodoh itu kelihatannya. Agak pinter dikit lah. Jadi kita balik dengan kebijakan yang pro-cyclical tanpa mengeluarkan uang terlalu banyak. Artinya saya belum sampai ke titik untuk ekspansi fiskal. Ya. Yang saya kerjakan adalah mengoptimalkan semua uang yang ada milik di tangan saya semua. Saya lihat kan pemerintah punya uang banyak di bank sentral. Setiap tahun tuh sisanya banyak tuh, Febrio tuh kerjanya nggak betul tuh Feb. Udah Setiap keluar tahun obligasi. tuh 400 sampai 500 triliun Iya. sisanya. Jadi saya pikir kita belanjakan itu cepat. Saya balikin 200 triliun ke sistem perekonomian kan. Orang bilang, itu langkah yang luar biasa. Padahal itu langkah yang paling gampang, nggak mikir. Cuman saya pindahin uang saya dari BI Ke ke bank. perbankan, udah. Sebetulnya untuk bank juga nggak ada syarat macam-macam. Pokoknya lu belanjain aja. Ya. Tapi kalau kata Febri mesti ada syaratnya, udah saya syarat lah biar kelihatan saya pejabat. Kasih ini. Padahal itu nggak ada syarat. Ya. Mereka bisa belanjakan suka-suka mereka sebetulnya. Ya. Ada yang conditionality itu saya taruh karena emang prosedurnya seperti itu kan ya, nggak apa-apa selama masih bisa jalan semuanya. Ya. Tapi bunga turun kok Pak, pada seneng bunga turun. Ya itu kan orang tadinya nggak percaya. Kalau dipindahin ke sistem gimana? Pasti bunga turun karena ada oversupply, tambahan uang di perekonomian. Orang nanya lagi,
Oh, itu canggih banget cara berpikirnya. Enggak juga, itu hukum ekonomi yang paling sederhana. Supply demand. Ya. Saya tambah supply-nya, harganya turun. Harga uang adalah bunga. Jadi bunga turun. Kalau bunga turun semuanya biasanya bergerak ya. Kita balik Kredit. dari sederhana semuanya biasanya gerak ya. Ya. Jadi itu yang saya kerjakan. Ya tanpa macam-macam saya lakukan kebijakan kontrasiklikal mendorong ekonomi. Dan sekarang lumayan bagus kelihatannya. Iya. Kalau saya lihat bunga turun dan optimisme masyarakat udah balik, gerakan ekonomi mulai tumbuh, kredit mulai tumbuh sedikit-sedikit. Iya. Belum secepat yang saya harapkan, tapi udah jelas pembalikan arah ekonomi sudah terlihat. Sudah kelihatan. Dan kalau saya lihat yang paling penting untuk saya sebagai pemerintah adalah bagaimana penilaian masyarakat ke pemerintah. Membaik apa enggak. Saya punya indeks dulu di Ganareksa, sekarang masih di LPS, nanti kalau itu saya pindahin ke keuangan kali ya. Pokoknya survei ikut saya. Itu namanya indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Ya. Pada waktu bulan Juli, Agustus, September turun ke level yang rendah sekali, Iya. ke level yang membahayakan. Jadi demo-demo itu menandakan bahwa masyarakat nggak puas ke pemerintah karena ekonominya memburuk. Iya. Ada kekhawatiran mereka belanja ya kalau lihat dari LPS datanya. Bukan khawatir, memang susah hidupnya. Jadi itu yang real, kesulitan ekonomi yang real. Ya. Karena memang ekonomi direm, laju pertumbuhan uang itu ketika itu 0%. Oh, ada. Coba lihat sini gambarnya. Yang sebelah sini. Mana? Datanya. Nah, boleh juga saya betangin dikit ya. Nah, itu yang kanan tuh. Nah, itu. Itu yang oranye sebelah kanan tuh indeks kepercayaan Iya. konsumen terhadap pemerintah. 100. Itu kan itu dari bulan Juli, Agustus, September sampai September turun dari 117 ke 101. 101 ya. Bahaya itu. Kalau nggak kita balik itu turun. Kalau Anda balik dibandingkan level-level sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, itu udah hanya sedikit lebih tinggi dibanding level pada waktu Covid. Padahal kita nggak ada bencana. Jadi emang masyarakat susah dan kalau nggak kita balik, saya yakin di bulan-bulan berikutnya demo akan makin luas sampai kita tidak bisa mengendalikan keadaan. Jadi kita balik dengan countercyclical 130. policy yang irit. Jadi saya belum ekspansi betul-betulan. Saya cuma perbaiki manajemen keuangan saya perbaikin, manajemen cash flow saya perbaiki. Itu kepercayaan. Bagian pemerintah yang belanjanya masih lambat, saya himbau lah, bukan saya cawe-cawe ya. Kamu perlu apa? Ya saya bantu biar cepat, gitu. Biar belanja lebih cepat. Tapi sebagian orang bilang itu cawe-cawe, tapi sih enggak cawe-cawe. Saya enggak ikut campur kebijakan mereka. Yang penting belanjanya diserap tepat waktu, tepat sasaran. Iya. Dan yang Pemda juga kan sama kan. Mereka datang ke saya tuh suatu saat berapa 18 gubernur protes, wah uang saya kurang ini tahun depan gimana? Terus saya lihat uangnya, ternyata uang dia kemarin ada 230-an nganggur. Kenapa itu nggak dipakai dulu biar ekonominya muter? Jadi tujuannya supaya ekonomi triwulan keempat ini Bergerak. tumbuh di atas 5,5%. Iya. Waktu itu kan waktu terjadi efisiensi memang kalau kita lihat pertumbuhan terganggu kan. Kita lihat waktu itu di bawah 5 ya sebelum sebelum Mas Yudi masuk gitu. Tapi kemudian banyak insentif kepada masyarakat terkait dengan pajak yang dikurangi, yang 10 juta itu naikkan. Nah itu kan implementasinya belum terjadi kan. Nanti pada Maret biasanya pajaknya baru kelihatan gitu. Nah ini seperti apa implementasi dari sektor wisata yang dikurangi dari 5 PTKP-nya dari 5 juta jadi 10 juta. Itu kan udah beberapa itu. Itu seperti apa itu polisinya itu? Ya dengan announcement efek aja mereka udah seneng kalau udah di announce itu kan mereka akan merasa lebih kaya kan. Biasanya begitu kan. Betul. Dia akan lebih berani belanja lagi. Tapi bukan itu aja. Ketika ekonomi diorang lebih cepat dengan policy yang saya sebutkan tadi antara lain ya. Ya sektor wisata juga akan tumbuh lebih cepat lagi kan. Karena orang banyak duit, oke, kita belanja. Orang yang tadinya duitnya pas-pasan, berani juga jalan-jalan, kenapa? Nanti kan ke depan gampang cari duit lagi, kira-kira gitu. Jadi ini kan mendorong semuanya. Jadi kebijakan mempercepat pertumbuhan ekonomi adalah membuat semuanya orang senang, sekaligus menaikkan pendapatan pajak saya, memperbaiki juga tax ratio saya. Karena selain government sector juga, saya pastikan private sector juga berjalan. Nah itu penting. Jadi monetary policy saya fiskal kenapa mau ngomong moneter ya? Boleh Pak Febrio? Izin Pak, izin. Boleh dong. Saya ngomong sedikit.
ketika kebijakan fiskal berdampak ke moneter, ke bertambahnya uang di sistem, yang paling bergerak duluan adalah sektor real, swasta, bukan pemerintah. Ya. Jadi itu akan menggerakkan sektor real dengan lebih cepat lagi. Kalau kita bandingkan, Anda pasti nanya tax ratio gimana? Pada waktu zamannya Pak SBY, tax ratio itu sekitar 11. Betul. 11. 11%. Zaman Jokowi turun 10,5, antara 10 sampai 10,5. Itu sekitar 0,5 sampai 1%. Kenapa? Yang zamannya Pak SBY itu private sector yang jalan, Iya. zamannya Pak Jokowi BUMN. BUMN dan government sector lah kira-kira. Betul. Kalau sekarang saya hidupkan lagi private sector, kan kira-kira tax ratio akan naik 0,5 sampai 1%. Dari sekarang 10 ya? Sekarang masih 10 kan? 10 Iya. sampai 11 sudah hampir di tangan. Itu income tambahan ke saya itu 120 sampai 240 triliun tanpa ngapa-ngapain. Jadi saya aktifkan sana untuk menaikkan pendapatan pajak saya. Oke, nah kalau tadi melihat private sector kan akan menjadi satu hal yang diharapkan kan. Tapi kalau melihat dari kondisi saat ini gitu, apa masih yakin dengan private sector nih? Karena private sector nih sama-sama menunggu nih. Gimana cara memberikan keyakinan private sector ini bisa melonjak? Gimana? Kebijakan fiskal dan moneter sedikit. Boleh lah itu. Ada delaynya di perekonomian tuh, nggak langsung hidup. Biasanya kalau di Amerika katanya 14 bulan. Kalau di sini tuh 4 bulan udah kelihatan tuh, itu moneter bergerak, 4 bulan nanti private sektornya udah Mulai tumbuh. tumbuh lebih cepat. Kreditnya mungkin sebulan 2 bulan udah tumbuh lebih cepat juga. Jadi ada delay dari kebijakan yang saya lakukan. Tapi saya yakin itu pasti akan terjadi karena stimulusnya tidak saya hilangkan di bulan-bulan ke depan. Bahkan kalau yang 200 tadi kurang, saya akan tambah lagi. Saya orang kaya, Bu. Serius banget Bu Afi. Serius tuh dengerin Menteri Keuangan ngomong. Oke. Nah, ada satu hal lagi yang kemarin juga lagi rame kan, para gubernur datang nih ya terkait dengan transfer ke daerah kan. Nah, jadi memang banyak, bukan komplain sih, diskusi lah di sana sini. Ini orang otonomi daerah tapi transfer ke daerah kenapa dikurangi? Padahal pada saat itu kan efisiensi kan ya. Tapi kalau kemarin statement dari Menteri Keuangan adalah bisa belanja nggak? Kalau nggak bisa belanja baru kalau bisa belanja baru saya tambahin gitu. Tapi sebenarnya di era otonomi ini kan transfer ke daerah itu sebenarnya seperti apa sih lebih gambarannya gitu ke depan? Jadi waktu saya jadi Menteri Keuangan kan bulan September ya, September tanggal 8 kan. Ya. Itu udah hampir setengah diketok ya, transfer ke daerah. Jadi bukan saya yang motong transfer ke Iya daerah. betul, hampir 400. Tapi setelah itu ribut kan, setelah tanggal 9, Menteri Dalam Negeri mengajukan revisi terhadap anggaran APBN 2026. Ya. Di situ ada kenaikan transfer ke daerah 43 triliun. Saya nggak kurangin sepeser pun. Saya cuma nanya, udah cukup Pak? Cukup. Ya udah, go ahead. Oke. Tahunya masih dipotong banyak, nggak cukup. Cuman begini, saya bilang ke daerah, mereka datang ke saya kan, kalau sekarang saya naikin transfer ke daerah, nggak mungkin. Iya. Karena pandangan dari pimpinan di atas nggak seperti itu. Dia pengen lihat perbaikan dari cara daerah membelanjakan uangnya dalam hal mendorong pertumbuhan ekonomi dan lain-lain. Jadi saya bilang ke mereka, cobalah tunjukkan 2 triwulan ini, triwulan sekarang sama triwulan 1 tahun depan, bahwa Anda sudah lebih pandai mengelola keuangan daerahnya. Nggak ada bocor dan lain-lain, belanja tepat waktu. Nanti kalau kita berhasil, saya hitung kan ekonomi kita udah lebih bagus kan. Income saya juga lebih bagus kan harusnya. Saya akan pertimbangkan tambah transfer ke daerahnya. Tambahan ya. Tambahan. Tapi kalau Anda nggak perbaikin, saya nggak bisa propose itu ke atas. Nanti saya yang digetok kira-kira begitulah. Iya. Ini dua arah lah. Iya. Saya bilang bantu saya untuk membantu Anda. Iya. Oke, nah kalau kita lihat sebenarnya transfer ke daerah tuh secara tidak langsung sebenarnya nambah ya, ada MBG di daerah juga gitu ya, terus kemudian ada program-program lain yang kalau kita lihat dari Kementerian Kesehatan, tapi memang ada di pusat, tapi sebenarnya kan daerah yang mendapatkan juga gitu. Nah ini seringkali tidak mau membantu tanggung jawab terhadap pelaksanaan ini, gimana nih? Tahun depan tuh naiknya sama dengan lebih dari 2 kali berkurangnya transfer ke daerah untuk dana-dana seperti itu. Jadi
Ya. Dana pemerintah pusat yang dibelanjakan ke daerah untuk itu naik dari 900 ke 1.300 triliun, kan naik 200. Ya. Padahal transfer daerahnya turun 200 kira-kira ya Pak ya. Sebenarnya banyak uang di daerah, Betul. lebih banyak. Cuman kan begini, pemimpin daerah kan ingin juga memberi peran yang lebih signifikan ke pembangunan daerahnya. Mungkin mereka punya rencana sendiri yang nggak terlalu cocok dengan rencana pemerintah pusat. Tapi ini kan proses pembelajaran dari otonomi daerah. Otonomi daerah kan didesain untuk memaksimalkan uang di daerah Ya. karena mereka dianggap lebih tahu apa kebutuhan daerahnya. Kebutuhan daerah ya. Tapi ketika banyak yang macet, banyak yang nggak dibelanjakan, timbullah pertanyaan apa benar mereka tahu. Iya. Maka saya bilang belanja lebih bagus 2 triwulan ke depan, nanti kita bisa propose ke atas untuk menambah uang ke daerah. Kalau mereka mau. Nggak mau, oke. Oke, satu lagi yang juga menarik adalah mengenai hutang nih ya. Hutang kita itu kan makin tinggi ya. Tapi kalau kita lihat pembangunan makin banyak, tapi banyak pembangunan yang tidak bermultiplier efek terhadap ekonomi. Jadi pembangunan infrastruktur besar-besaran, bahkan ada daerah yang mau mengembalikan infrastrukturnya ke pusat gara-gara setelah dia dapat dari pemerintah pusat dibangun infrastruktur, dia nggak bisa kuat, nggak bisa bayar maintenance-nya gitu. Nah ini kan terjadi di hampir banyak daerah gitu. Misalnya pelabuhan di mana-mana tapi nggak ada kapalnya gitu. Nah ini kan buang-buang udah utangnya banyak, nggak ada multiplier. Ini ke depan punya pandangan nggak? Karena ini menurut saya beban makin banyak tapi efeknya nggak ada. Anda bercerita zaman sekarang apa zamannya presiden sebelumnya? Enggak kan bukan zaman sebelumnya, tapi kan supaya jangan kejadian ke depan ya kan, gimana caranya tuh. Karena beban utang kan tahun ini dan tahun lalu kan cukup besar untuk dibayar ya. Nah itu seperti apa juga sekalian. Waktu zaman sebelumnya kan pembangunan kan bukan di daerah loh, banyak di pusat kan oleh PU. PU sebagai mesin pertumbuhan untuk infrastruktur kan utamanya itu. Mungkin itu yang terjadi, ada sebagian yang nggak pas. Kalau daerah yang membuat selama dikontrol dengan baik harusnya nggak apa-apa. Betul. Jadi yang penting adalah nanti mereka buat apa, kita kontrol dari pusat seperti apa. Itu seperti kemarin ada pemerintah Kaltara bilang kami nggak punya jembatan sehingga banyak penduduknya ke Malaysia dibanding ke Kalimantan Indonesianya. Ya. Ya udah kita bangun jembatan 150 triliun ya 150 triliun. Tapi yang bangun pusat. Ya. Jadi dia nggak ada beban tambahan di sana. Tapi nanti ke depan kan kayak tadi dia ngusulin kita bangun, dia ngusulin. Tapi pelan-pelan kan harusnya daerah membangun ekspertis sendiri dalam hal itu. Iya, iya. Tapi saya pikir sih kita nggak perlu balik ke sentralisasi lagi. Setuju. Tapi perbaiki jalannya desentralisasi yang ada. Dan untuk itu daerah harus lebih cerdas lagi membelanjakan uang anggarannya. Ya, oke. Nah soal utang gimana nih? Kalau kita lihat utang 2 tahun ini cukup besar, apakah memang kita mau restro atau kita apa yang akan kita lakukan untuk bayar utang nih? Ini kan tiba-tiba jadi menteri langsung bayar utangnya gede banget gitu. Gimana? Kenapa Anda khawatir tentang utang? Ya maksudnya bayar utang kan uangnya nggak cukup. Kata siapa? Kalau Anda belajar fiskal kan tahu rasio ukuran satu negara bisa bayar utang seperti apa. Bayar mau atau mampu. Jadi rating agency melihat kita 2, itu sebetulnya mau atau mampu. Dia akan memakai berbagai macam indikator macam-macam, tapi sebenarnya hanya 2 itu. Satu apa? Defisit to GDP ratio ya untuk untuk tahunannya, sama debt to GDP ratio. Ya, masih aman itu. Kita lihat yang paling strict katanya di mana? Maastricht Treaty kan. Berapa defisit to GDP-nya? 3%. Debt to GDP ratio-nya yang dianggap aman 60%. Ya. Kita berapa? Defisitnya di bawah 3%. Ya. Tax ratio-nya di bawah 40%. Ya. Jadi dengan standar internasional yang paling ketat pun kita masih prudent. Lihat negara-negara Eropa, semua mendekati 100% sekarang. Amerika ada 100% debt to GDP ratio-nya. Jepang 275%. Singapura di atas 200% ya, hampir gede banget. Besar, betul. Jadi dari ukuran itu harusnya saya aman. Jadi Ibu nggak usah terlalu panik. Saya nggak panik, cuman kan ini mewakili masyarakat yang kepanikan gitu. Artinya kita ajarin masyarakat bahwa kita aman dan saya nggak akan tembus 3% deficit to GDP ratio anytime soon. Nggak akan saya rubah itu. Itu saya akan jaga terus
tahun ini, tahun depan. Ya. Nanti kalau tumbuh kita udah 7%, misalnya 7%, kita pertimbangkan perlu nggak kita kurangin pajak atau perlu nggak kita kurangin debt-nya atau perlu nggak kita tambahin debt-nya untuk nembus 8%. Ya. Tapi kan hitungannya clear di atas kertas. Yes. Kalau saya sudah 7%, saya naikin sedikit, orang juga happy. Tapi kelihatannya pertumbuhan bakal tinggi sih. Kenapa? Gara-gara mau dipotong anggaran, semua belanja nih lagi rame sekarang. Kalau dilihat semua Kayaknya, kementerian langsung belanja. Belanjalah sebanyak-banyaknya, tapi ingat kantong sendiri, jangan ngutang. Artinya gini. Oke, Mas. Perlu untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Oke, baik. Di sini udah banyak yang pengen nanya, tadi udah banyak titipan gitu. Tapi nggak apa ya, kita dengerin yang tanya boleh ya? Boleh. Oke. Mungkin saya silakan dulu. Di sini udah ada catatan saya yang mau nanya. Bentar, ini catatan yang sudah mana nih catatannya kok hilang? Oke. Yang pertama saya persilakan di sini dari pendiri Indef nih mau nanya, Prof Didin. Silakan Prof Didin Damanhuri. Dari siapa? Profesor Didin Damanhuri. Nah, Dari temennya itu ya, temennya orang tuanya Mas Purbaya. Ekonom senior Indef juga. Dari Bogor juga Pak. Silakan Prof Didin. Ya selamat dulu 2 bulan sudah jadi menteri yang paling populer Pak ya. Terima kasih Pak, terima kasih. Ada 2 pertanyaan, yang pertama tentang 200T itu. Laporan Kepala OJK mengatakan range alokasinya sudah sampai 30-70%. Tapi tidak dijelaskan alokasinya kelompok bisnis mana ini. Kalau apakah juga koperasi desa sebagian besar ataukah kelompok bisnis besar. Sebab kalau alokasi 200T ke kelompok bisnis besar memang bisa mendekati pertumbuhan tinggi. Tapi makin bisa memperburuk ketimpangan yang sudah buruk sekarang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Purbaya sudah berhasil mengungkap katakanlah tanda petik mafia keuangan negara gitu ya. Bukan mafia sebenarnya. Wah itu Anda yang bilang loh, saya nggak ikut. Sebelah Bapak tuh mafianya tuh. Mafia. Ada 258,6 itu dari deposito berjangka. Ada dari daerah 234. Pengemplang pajak 60M, 60T. Pertanyaan saya, mohon publik bisa dijelaskan peta jalannya untuk mencapai yang dijadikan Pak Purbaya akan menurunkan utang yang menurut CNBC yang kutip dari Bu Sri Mulyani terakhir itu sudah 10.350 triliun. Okay. Sudah 42% Pak, bukan kurang dari 40%. Yang kedua adalah skenario mencapai 6% pada tahun 2006, 2007 7%, 2009 8%. 8%. Skenario-nya kayak apa gitu. Iya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Didin. Kita dengar ada 3 dulu ya, nanti baru. Oh 8% pakai doa. Yang kedua ada Pak Bursa Zarnubi, ada hadir? Tidak hadir? Oh, baik kalau tidak ada.